Para pemirsa, tadi Pak Jarod sebutkan tentang takut akan Tuhan adalah kunci berkat untuk suami istri atau keluarga. Nah, bagaimana dengan keseharian kita? Apakah kita mudah untuk mengaplikasikan? Tapi kita pengen doa kita, Tuhan berkati suami istri, berkati keluarga, berkati suamiku, berkati anak-anakku. Tetapi satu sisi kita tidak sedang merespon, mengaplikasi firman secara utuh. Pak Jarod, Pak Ya, Jarod punya kiat-kiat bagaimana eh, suami istri ini takut bisa akan Tuhan. memulai sesuatu yang Iya, takut akan Tuhan berkatnya dulu ya. Mungkin Mm-mm. saya ungkap lagi berkatnya luar biasa. Itulah yang kami alami dalam keluarga kami. Ya, anak-anak kami dapat beasiswa, bahkan kelas 3 SMP saya berani lepas dia ke luar beasiswa negeri di mana nih di, Pak? di Singapura. Di Ya, jadi Singapura. 3 anak, 2 sudah dapat, 1 bakal nyusul. Nggak Gitu ya. mudah loh, nggak Nah, mudah. iya. Nah, banyak Saya di orang. Singapura, saya tahu hanya anak-anak unggulan dari Iya. sekolah-sekolah khusus yang di Jogja, di Magelang, yang dipilih pemerintah Singapura untuk diberi beasiswa. Yang Makanya lain orang tua yang ah, mesti bayar. ini Pak anak Jarod ini luar seperti biasa. betul, seperti apa? Anak seperti pohon zaitun Iya. gitu ya. Jadi nah, kenapa anak kecil kelas 3 SMP saya berani melepas mereka ke luar negeri sendirian gitu? Karena saya tahu betul anak saya takut akan Tuhan. Nah, jadi kalau anak takut akan Tuhan itu kita yakin ya. Apa rasa aman juga? Nah, baliknya jadi bapak takut akan Tuhan, anak muter gitu kan, anaknya takut akan Tuhan, kita aman nih. Iya. Kalau saya percaya dia gak akan buka pornografi karena walaupun bapaknya nggak ada, dia tahu Tuhan ada. Jadi balik lagi bapaknya rasa aman nih, tenang nih, tidur pulas nih gitu ya. Anaknya di luar negeri nggak akan macam-macam gitu ya. Tapi kita mulai dengan bapak dulu ya. Bapak takut akan Tuhan itu gimana sih gitu kan? Nah, kita kasih cerita yang simple, yang unik begini. Waktu itu saya nulis buku tentang selingkuh gitu ya. Jadi waktu saya nulis buku soal mendidik anak, itu pengalaman saya. Tapi waktu saya nulis buku soal selingkuh, itu bukan pengalaman saya. Nah, untuk mempertajam itu buku, saya wawancarai orang-orang. Iya. Ya, ibu-ibu yang suaminya selingkuh. Bu, kalau ibu suaminya selingkuh gimana? Oh, saya tahu emang laki-laki selingkuh. Jadi saya bilang sama suami saya, kalau kamu selingkuh silahkan, pergilah ke Hongaria, ke Budapest, tapi jangan sampai saya tahu. Wah, syaratnya satu, jangan sampai saya tahu. Ibu lain saya wawancarai, waduh, saya bilang sama suami, kalau mau selingkuh, jangan sampai anak tahu. Nanti dia hancur dan tidak hormat sama kamu. Wah, yang lain lagi tak wawancarain lagi. Gimana kalau suami mau selingkuh? Saya bilang sama suami saya, silahkan, syaratnya satu saja, jangan dinikahi. Makan kambing aja, nggak usah piara kambing, gitu ya. Waduh, syaratnya satu juga, gitu ya. Jangan dinikahi, karena saya nggak mau nanti anak saya sama anak istri kedua rebutan warisan. Jadi silahkan gitu ya. Wah, ini memang yang saya wawancarain ini Ya, berbagai program agama. besar-besar Wah, ya. Berbagai agama juga ya. tapi semuanya bilang syaratnya satu. Ini menarik saya untuk segera pulang ke rumah dan wawancarai istri saya. Saya bilang sama dia, kalau saya selingkuh gimana ya gitu. Ya kamu kan pendeta gitu ya, pendeta manusia juga gitu ya. Saya bilang sama istri saya, jujur saya ini manusia yang genetiknya, jujur saya tidak setia. Secara genetik saya mudah jatuh cinta. Kalau saya tidak selingkuh, itu karena saya takut akan Tuhan. Nah, lalu tapi sebelum saya bilang gitu, saya tanya istri saya dulu, kalau saya selingkuh gimana? Karena saya genetiknya begini. Istri saya bilang begini, ya kalau emang kamu begitu ya silakan. Syaratnya satu aja. Oh, satu juga. Oh, saya dengar baik-baik. Apa syaratnya? Jangan sampai Tuhan tahu. Wah, wah ini luar biasa nih. Bu Esther ini luar biasa ngomongnya. Jangan sampai Tuhan tahu. Saya sampai sekarang masih mikir, gimana caranya supaya Tuhan nggak tahu. Jadi saya tidak bisa menemukan caranya bagaimana Tuhan itu nggak tahu. Nah, sebenarnya apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa Tuhan melihat kita. Selama saya sadar Tuhan melihat saya tidak korupsi, saya tidak selingkuh. Nah, itulah takut akan Tuhan. Sadar Tuhan lihat, sadar Tuhan tahu. Itu takut akan Tuhan. Waktu saya malam-malam jam 1 malam di lampu merah, nggak ada polisi. Tapi saya tahu Tuhan ada, saya tetap berhenti. Itu takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu sadar Tuhan tahu. Ketika saya membawa kesadaran ini pada istri saya, pada anak saya juga, dia pergi kemanapun, saya yakin dia nggak buka pornografi. Dia yakin Tuhan tahu. Tapi kesadaran ini perlu diingatkan Terus lagi. diingatkan. Kadang di SMS, kadang di Facebooknya. Walaupun karena kita beda negara gitu ya. Tapi tanam dulu takut akan Tuhan. Sadar Tuhan tahu. Itu. Rambu-rambu inilah yang perlu ada di setiap keluarga, para pria, para wanita, dan juga anak-anak muda. Ya, selama kita ngerti bahwa kita ini dikasih Tuhan, disayang Tuhan, dan ada mata yang melihat hidup kita, rasa takut akan Tuhan, bukan kita menjadi orang Bukan- yang Oh iya, bersembunyi, bukan seperti Adam yang bikin dosa lalu coba menutup lari dari hadirat Tuhan, bukan itu, tetapi adalah sebuah kesadaran. Kesadaran. Tadi Pak Jarod katakan kesadaran artinya dengan ngerti kita bahwa Tuhan itu
bersama kita melihat Nah, kita. Nah, yang nulis Mazmur ini kan Daud. Daud ya, kan juga bilang begini, Tuhan kemana aku menjadi rohmu? Ke gunung kau di sana, ke ke laut kau di laut, sana, ke bawah udah mati kau di sana. Emang Tuhan itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi kalau kita sadar itu, itulah takut akan Tuhan. Pak Jarod. Nah sekarang masalahnya eh, salah satu pihak mungkin dua-dua takut akan Tuhan, tetapi seringkali nggak connect nih. Hmm. Waktu belum menikah luar biasa pasrah-pasrahan, main kawin aja. Begitu sudah kawin cari kesalahannya. Mau ngomong sukar, komunikasi berat. Iya. Bagaimana nih Pak? Beberapa hal yang menyebabkan rumah tangga ini seringkali berantakan. Iya, komunikasi penting sekali dan banyak orang, kenapa sih ada masalah dalam komunikasi? Kesalahan yang utama yang cukup banyak adalah yang saya jumpai, mereka mengharapkan pasangannya tahu. Ya, tahu udah tinggal bersama 5 tahun, 10 tahun, dia berharap pasangannya tahu. Nah, jangan berharap pasangan tahu. Komunikasi adalah ucapkan isi hati. Maka berlaku ayat juga kan, mintalah maka akan diberi. Istri mengharap pasangannya ngasih uang gitu ya. Yang nggak dikasih-kasih, minta baru dikasih juga gitu kan. Atau suami mengharap pasangannya tahu. Misalnya dalam hal seks gitu. Dia nggak minta gitu, istrinya nggak ngajak-ngajak. Kalau minta dikasih juga gitu. Jadi berlaku hukum mintalah maka akan diberi. Jadi kita perlu komunikasi. Ini kadang-kadang bukan salah komunikasi. Nggak ada komunikasi. Kita kasih contoh praktis. Misalnya ibu pergi ke pesta pernikahan, duduk di sini, sebelahnya kursinya kosong. Ibu pengen suami duduk di sebelahnya. Nah, apa yang terjadi? Ibu nggak ngomong apa-apa. Ibu makan sendiri. Harusnya dia tahu dong, sebelah saya kan kosong. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Pulang dari pesta berantem dan suaminya nggak tahu salahnya apa. Ibunya masih berkata dalam hati, harusnya dia tahu dong salahnya apa, dasar bebal. Dia nggak tahu salahnya apa. Ya, jadi kalau ibu berkata apa, duduk di sini, selesai, nggak ada masalah. Jadi banyak orang berharap pasangannya tahu. Gitu. Dia mengharap pasangannya tahu. Di kantor juga begitu, dia sibuk-sibuk gitu, aduh harusnya dia bantu saya dong gitu. Kenapa nggak bilang aja, tolong bantu saya. Yang mau bantu juga tak bantu, mau nggak ya dia? Gitu. Jadi di kantor, di rumah banyak komunikasi karena berharap orang lain tahu. Jadi sadari, kembali lagi setiap orang unik, setiap orang berbeda. Otak kita sama otak istri kita beda, yang dipikirin beda. Kalau kita nggak ngomong, dia nggak ngerti. Istri di kamar nunggu, suaminya nggak merasa ditunggu. Kok nggak masuk-masuk sih? Gitu. Karena nggak berbicara, jadi bukan salah komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ini masalah utamanya gitu ya. Masalah utama dalam pernikahan, keributan atau karena tidak ada komunikasi dan berkembang menjadi asumsi-asumsi, Iya, praduga-praduga. tuduhan, praduga-praduga yang sangat merepotkan kemudian. Satu komunikasi, apalagi yang harus dikembangkan, Pak? Komunikasi dengan mengucapkan isi hati gitu ya. Lalu saya masih tekankan lagi, komunikasi ini perlu diperdalam dengan gini. Banyak suami istri bertengkar gitu ya. Ini sudah ada komunikasi nih, tapi masih bertengkar juga gitu. Nah, bukan isi kalimat, tapi nada kalimat. Jadi misalnya suami berantem nih ya, pernah nggak Bapak Ibu di rumah berantem, lalu suami atau istri bilang begini, "Mbok, kamu tuh jangan nyuruh-nyuruh saya." Loh, saya nggak nyuruh kan saya pakai kata tolong. Gitu ya. Jadi pakai kata tolong, tapi nadanya. Jadi gini, isi kalimat muncul dari otak, tapi nada kalimat muncul dari hati. Jadi kembali ke soal hati ini. Jadi komunikasi sudah ada, sudah terbuka, tapi hatinya tadi misalnya masih kecewa, kepahitan. Sekali lagi, ini akar Atau ingin pahit. menghukum, jadi Mau yang keluar itu menyalahkan, kata-katanya begitu menyalahkan, pedes, menghakimi. Jadi akhirnya komunikasi ada, tapi saling menyalahkan gitu kan. Mau mencari yang salah, bukan mencari solusinya. Jadi, ngakalinya gimana? Akalinya coba kita berpikir bahwa semuanya itu baik, berpikir positif. Jadi contohnya begini, seorang ibu yang konseling lalu, aduh suami saya itu, males nonton TV melulu, anak-anak ini, ngotorin karpet, jadi ibunya ini ibu yang rapi sekali, jadi senang sekali rapi, tapi dia selalu kesal karena anaknya selalu bikin kotor. Oke, konseling. Sekarang ibu renungkan ya, selama 7 hari karpetnya bersih, tidak ada noda, ibunya tutup mata, wah senyumnya mengembang, wah karpetnya bersih, suami tidak nonton TV, dia senyumnya mengembang. Ibu tetap renungkan, ibu tahu apa artinya? Artinya ibu, suami, anak nggak di rumah, mereka pergi entah kemana. Orang yang dicintai nggak ada di rumah. Mau nggak? Sekarang renungkan lagi, tutup matanya. Renungkan anak-anak bercanda dengan tertawa, ada tertawa ria, ada suami di rumah, mereka nggak kemana-mana, hanya dengan sedikit karpet kotor. Jadi kita perlu reframing sebenarnya ini. Reframing, yes. Iya, ada neuro-linguistic reframing. Kita mengatur segala sesuatu itu dari sisi positifnya gitu, dan itu alkitabiah sekali sebenarnya prinsip ini, karena setiap hal pasti ada. Kalau kita bayar pajak tinggi berarti penghasilan kita banyak gitu ya. Kalau anak-anak
anak banyak bertanya, berarti dia terbuka. Anak banyak cerita, berarti dia mau komunikasi. Kalau suami nonton TV di rumah, berarti dia nggak di kafe. Jadi kita berpikir yang positif dulu gitu. Ini menurut saya cara yang luar biasa untuk kita dengan berpikir positif ini, reaksi kita positif juga. Oke, Gitu. ada satu ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang Pak Jarod katakan dengan hari ini, mau nggak kita melihat sebuah perubahan, reframing. Dan komunikasi, nada, ungkapan-ungkapan body language, atau kalau kita mengharapkan sesuatu yang indah, kita harus memulai sesuatu. Dan sebelum kita akhiri, Pak Jarod akan memberikan kesimpulan bagaimana trust, membangun saling percaya, dimulai dari mana. Supaya hari ini saudara bisa menangkap dan bisa berdoa, Tuhan, aku mau berubah. Mungkin Anda duduk suami istri mendengar acara ini, menyaksikan tayangan ini. Saudara berkata, wah betul, seringkali kita komunikasi tapi cenderungnya nyalain, kok kamu nggak balas SMS-nya, kok kamu nggak perhatiin, kok kamu selalu ke arah sana. Mari kita berubah. Ada hal yang sangat indah yang Tuhan kerjakan dalam berkat untuk rumah tangga.